Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Engkau di sepanjang tidur malam kami. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami agar kami semakin mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari, namun kita tidak menyadari bahwa kebiasaan tersebut merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. Kebiasaan itu adalah bercermin. Jika kita tidak bercermin sebelum beraktivitas, kemungkinan kita tidak percaya diri di sepanjang hari tersebut. Hal ini dikarenakan kita tidak tahu apakah penampilan kita sudah sesuai. Pada zaman dahulu, cermin adalah sebuah benda yang memiliki nilai yang tinggi. Karena memiliki nilai yang mahal, tidak semua orang dapat memiliki benda ini. Zaman ketika tidak ada cermin, seorang hanya percaya pendapat orang lain tentang penampilannya. Sedangkan pada zaman di mana kita sekarang ada, cermin adalah benda yang mudah untuk didapatkan. Saat bercermin kita bisa melihat bayangan diri kita yang asli. Banyak hal yang bisa kita lakukan di depan cermin, yaitu memperbaiki apa yang salah pada penampilan kita, merias wajah dan rambut sesuai selera yang dikehendaki. Bahkan kita mungkin menemukan hal-hal yang menurut kita tidak baik pada wajah atau penampilan kita. Yakobus menyampaikan surat ini kepada kedua belas suku di perantauan. Kedua belas suku Yahudi di perantauan, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Yesus yang terserak di seluruh daerah sekeliling Israel, yaitu Yunani, Romawi. Yakobus menulis surat ini kepada jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan agar mereka menaikkan tingkatan mereka lebih lagi, yaitu mendengar, tetapi tidak berhenti di situ saja, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan. Secara eksplisit, Rasul Yakobus menasihati orang-orang dari 12 suku di perantauan untuk mengingatkan mereka supaya setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, agar mereka tanggap akan kabar baik yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Rasul Yakobus juga mengibaratkan seorang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukan adalah seperti orang yang sedang bercermin. Tetapi begitu ia meninggalkan cermin, ia lupa wajahnya. Firman Tuhan adalah bagaikan cermin yang terang-terangan menyatakan siapa kita, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Pada zaman kini, betapa mudahnya kita menemukan Alkitab yang merupakan firman Allah. Namun, kita sering mengabaikannya sebagai cermin hidup kita. Hingga pada akhirnya hidup kita tidak mencerminkan orang yang sudah mendengar dan percaya firman Tuhan. Ketika sudah mendengar firman Tuhan, maka kita tidak akan hanya menjadi pendengar saja, namun menaatinya. Mengapa harus taat? Karena orang yang tidak taat adalah orang yang menipu diri sendiri. Menipu berarti membenarkan diri sendiri dengan berbagai dalih. Jika kita bercermin dan menemukan kesalahan pada penampilan kita, namun tidak memperbaiki kesalahan tersebut, lalu apa gunanya melihat pada cermin? Demikian juga dengan menjadi pelaku firman. Jika sudah mendengar namun tidak melakukannya, lantas apa gunanya mendengar firman Tuhan? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebagai orang yang telah mendengar firman Tuhan, maka sikap yang benar terhadap firman Tuhan yaitu 1. Cepat mendengar. Cepat mendengar yang dimaksud di sini yaitu cepat mendengar firman Tuhan, bukan cepat mendengar tentang sesuatu yang seharusnya tidak layak bagi orang-orang percaya mendengar hal tersebut, seperti mendengar gosip, fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Mendengar firman Tuhan yang benar adalah mendengar dengan hati tertuju padanya. 2. Lambat berkata-kata. Lambat berkata-kata bukan berarti lambat dalam memberitakan firman-Nya, melainkan ketika mendengar firman-Nya, posisi kita sedang tidak sambil berbicara. Karena mendengar sambil berbicara, maka pesan yang didengar tidak disampaikan dengan baik. 3. Lambat untuk marah. Pada saat mendengar firman Tuhan, dosa akan ditelanjangi oleh firman Allah melalui teguran-teguran atau perintah. Hal ini memungkinkan akan menimbulkan kemarahan.
karena kita tidak menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hal ini bukanlah hal yang mudah. Namun saat mendengar firman Tuhan, seharusnya kita menerimanya dengan rendah hati. Menerima dengan lemah lembut atau rendah hati artinya adalah komitmen untuk berubah, yaitu dengan membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang merintangi kita. Mari kita hasilkan buah bahwa kita sudah mendengar firman dengan mengasihi sesama dan menyatakan iman melalui perbuatan yang sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan sebagai cermin di mana kita dapat memperbaiki hidup kita. Maka kita tidak mungkin hanya memakai cermin seminggu sekali, sebulan sekali, kadang-kadang, atau tidak sama sekali. Jika demikian, mungkin kita lupa bagaimana bentuk wajah kita atau siapa diri kita. Semakin sering kita mendengar dan melakukan firman-Nya, kita akan melihat wajah rohani kita dan firman-Nya akan terus mengubah hidup kita. Marilah ingat selalu bahwa firman Tuhan berkuasa menjauhkan kita dari dosa, tetapi sebaliknya dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Kami bersyukur karena telah mendengar dan percaya akan kuasa-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Perintah-Mu mengajar kami agar senantiasa hidup seperti yang Engkau inginkan. Namun jika dengan kekuatan kami sendiri, maka kami tidak mampu melakukannya. Kami percaya Roh Kudus memimpin kami dalam melakukan firman-Mu dan hidup kami menjadi surat Kristus bagi semua orang. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati.